terlihat pada saat ini di Indonesia tengah terjadi perubahan iklim yang cukup tidak menentu dan menyebabkan bencana alam seperti banjir misalnya. Hal tersebut telah merugikan oleh beberapa pihak dan hal ini dilatar belakangi oleh perubahan iklim yang cukup ekstrim yang terjadi pada beberapa dunia dan terutama di Indonesia. Dan pada kali ini saya bersama dengan beberapa narasumber akan menanyakan pendapatnya bagaimana tentang perubahan iklim ini. Dengan saya, mari saya pertemukan dengan Profesor Krishna. Halo Profesor Krishna, bagaimana pendapatnya tentang iklim tersebut? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi bagi saya dan para ilmuwan saya ini, Indonesia kan memang sekarang lagi berada dalam kondisi yang tidak ideal secara cuaca dan secara keseluruhan. Maksudnya memang cuaca sekarang lagi sulit diprediksi baik oleh kita maupun oleh BMKG. Nah, maka dari itu Indonesia terpaksa harus mengeluarkan energi yang banyak untuk menangani kondisi mereka. Nah, namun energi tersebut bersifat tidak ramah lingkungan, jadinya sulit untuk kita bisa merawat bumi sekaligus menghidupinya. Maka dari itu saya dan teman-teman saya dan kebanyakan dari rakyat juga sudah setuju akan dilakukannya program itu green energy atau menggunakan energi hijau. Setelah mendengarkan pendapat Profesor Krishna, mari kita beranjak dulu ke narasumber yang lain. Sekarang saya akan bertemu dengan Profesor dan bertanya tentang energi. Profesor, bagaimana pendapat Anda tentang green energy itu? Apa itu? Energi. Nah, green energy itu merupakan bangsa peredaran energi terbarukan. Energi terbarukan ini berasal dari air, angin, panas bumi, gelombang, dan lain-lain. Sebagai contoh, saat ini ada pembangkit listrik tenaga surya yang dikenal sebagai panas surya, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, geothermal, gelombang, dan pasang surut air laut. Nah, ini merupakan perkembangan dari teknologi sebelumnya yang masih memanfaatkan energi bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara untuk PLTU. Perubahan teknologi dari pembangkit listrik dari bahan bakar fosil menuju pembangkit listrik tenaga energi terbarukan semakin digencarkan saat ini karena memiliki potensi di dunia untuk menanggulangi pemanasan global dan perubahan iklim sebelum mencapai point of no turning point, di mana perubahan iklim tidak bisa di-reverse lagi. Oke, baiklah. Itulah pendapat dari Profesor Tony. Lalu kita akan bertemu dengan narasumber terakhir yaitu Profesor Leo dan saya akan menanyai pendapatnya. Profesor Leo, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa melakukan perubahan tersebut? Nah, jadi Indonesia ini memiliki banyak potensi ya untuk menerapkan green energy. Jadi kita ini memiliki musim kemarau dan daerah yang jarang turun hujan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya skala besar. Jadi di daerah pedesaan, di perbukitan dapat dibangun pembangkit listrik mikro hidro yang juga turut menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat di desa terpencil. Jadi juga di daerah Indonesia ini yang memiliki banyak gunung api aktif juga bisa menjadi salah satu potensi untuk membangun pembangkit listrik tenaga geothermal. Tentu saja membangun pembangkit listrik semacam ini perlu komitmen kuat dari pemerintah. Jadi anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit ya. Namun jika tidak ada perubahan, maka mungkin tak akan ada masa depan yang cerah. Nah, begitu tanggapan dari para profesor yang saya wawancarai dan sekian dari saya, terima kasih. Nah, tadi itu telah dijelaskan tentang green energy itu. Nah, marilah kita sekarang mendengarkan tentang bagaimanakah konsep yang akan diterapkan di Indonesia ini. Bersama saya dengan Profesor Daniel, saya ingin bertanya, apakah Indonesia sudah menerapkan konsep green energy ini? Nah, menurut data yang ada dari BPS dan katadata.co.id, sejauh ini Indonesia masih banyak mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disebut PLTU ini masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Nah, jumlah PLTU di Indonesia itu ada 33.095 unit,
tahun 2019 yang menghasilkan listrik sebanyak 36,98 gigawatt. Nah, kalau kita membandingin nih ya dengan tenaga air yang hanya ada 5.447 unit, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro hanya ada 170 unit, pembangkit listrik tenaga surya hanya ada 18 yang skala besar, dan geothermal yaitu panas bumi hanya ada 1986. Nah, dari angka di atas bisa kita ketahui bahwa Indonesia ini masih banyak menggunakan PLTU yang bergantung pada energi tak terbarukan. Bisa dibilang ketimbang negara-negara G20 lainnya, Indonesia ini agak tertinggal dalam permasalahan green energy. Makanya Indonesia perlu mempercepat perubahan teknologi dari energi yang tidak terbarukan menjadi energi yang terbarukan untuk menanggulangi krisis iklim. Ya, baik, terima kasih Profesor Daniel. Dan itulah penjelasan dari Profesor Daniel.